Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Wisata 238. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Pak, sejak 1400 tahun yang lalu setiap Jumat dibacakan khatib. Masih ingat Covid? Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat zaman Covid? Ada pengumuman toh, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, iya toh? Kenapa? Penting masker waktu itu, penting cuci tangan waktu itu, penting jaga jarak waktu itu. Sekarang masih ada pengumuman itu? Kenapa? Tidak penting lagi. Kenapa? Covid sudah hilang. Tapi ini ayat sudah lebih 1000 tahun selalu dibacakan. Berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Weh, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, cabut, jangan dulu belum terpilih. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolres. Bukan saya Pak, bukan saya. Mereka ini kurang ajar ini semua ini. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Ayat ini Allah ingin sampaikan, sedulur-sedulur panjenengan, dasat, hati-hati. Kamu ngaku Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Itu makna ayat itu. Maka Jumat-Jumat diingatkan, kalian Islam, hati-hati, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah tuan-tuan, kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Dan salah satu barang haram itu adalah menerima serangan fajar ketika pilkada akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, orang datang sosialisasi wane piro. Bu, saya mau tanya, tolong dijawab. Ibu kalau terima 300.000 kaya tidak? Langsung lunas pinjolmu? Enggak. Bapak-bapak kalau tolak 300.000 miskin tidak? Langsung miskin? Enggak. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu artinya sampean menutup masa depan anakmu jadi pejabat, jadi bupati, jadi kepala dinas, anggota DPR. Kenapa? Karena hanya orang yang ada duitnya bisa jadi pejabat. Maka sedulur-sedulur, jangan terima uang sogok. Biarkan kita miskin, tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Itu orang beriman. Saudara-saudara, kalau pejabat korupsi 40 miliar masuk neraka, paling tidak dunia 40 miliar dia nikmati. Rumahnya bagus, mobilnya mewah, makannya enak, kesana kemari Eropa jalan-jalan, paling tidak dunia dia nikmati 40 miliar. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itulah aslinya beleng-beleng. Jangan ketawa, saya serius ini.
Saudaraku, cintai Republik Indonesia, jangan kau terima uang sogo. Betul-betul baru kau terima. Coba, dulu Pak, zaman saya kecil, bupati itu minimal letkol, kolonel, akabri, otaknya ada. Sekarang jadi pejabat pidato tidak tahu. Kenapa? Karena dia andalkan duit. Malu saya lihat para calon pejabat yang dia cerita uangnya yang miliaran. Saya bisa beli partai ini, saya bisa beli ini, saya beli ini. Kenapa kau tidak pikir, kalau saya jadi bupati, saya akan cerdaskan kabupaten ini, saya akan buka lapangan kerja. Maka saudara-saudara, jangan terima uang sogo. Kepada calon, jangan kau sogo rakyatmu. Jangan percaya tim sukses, bro. Tim sukses, otaknya yang sukses, Pak. Bener. Kalau Bapak mau terpilih, jangan percayakan tim sukses menyapa rakyat. Bapak yang datang menyapa. Kenapa mau jadi pejabat kalau mau enak-enak? Saya kadang-kala bingung lihat Pak. Orang beli partai puluhan miliar, sosialisasi puluhan miliar, sudah terpilih masuk neraka, di penjara KPK. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Habis duitnya 40 miliar, jadi bupati, berujung ditangkap KPK. Adakah orang lebih bodoh dari ini? Kalau saya ada duit Pak 40 miliar, 10 miliar saya sogo istriku supaya dia izinkan saya kawin lagi. Iya. 5 miliar saya bikin masjid, sudah paling cantik, saya kasih nama istri saya. Masih ada 25 miliar. Saya bikinkan lagi masjid atas nama orang tua saya. Masih ada sisanya 20 miliar. Pakai dagang 10 miliar, keliling Eropa 10 miliar. Jelas. Kau jadi bupati nyogok, berujung dan pasti kau rampok. Kenapa pasti rampok? Wane piro? Nggak punya duit, kau cari pengusaha. Pengusaha yang danai. Sudah danai, tidak ada pengusaha yang tidak mau untung. Bohong itu kalau dibilang, ikhlas Pak, yang penting Bapak menang. Sudah itu, sudahlah Pak, apa kek yang bisa saya kerja Pak? Sudah habis modal kami ini Pak, apa kek di situ? Sudah di kantor dinas sudah dapat 20%. Sudah dikurangi semennya itu. Masuk di DPR minta juga 20%, kurangi lagi semennya. Masuk lagi di tim sukses, kurangi lagi 10%. Akhirnya apa? Rakyat tinggal dapat 20%. Makanya belum setahun rusak proyek. Kenapa? Karena kalian semua mau disogok. Coba kalau semua tidak mau disogok, biar berterbangan uang, tidak ada yang mau terima, aman kita punya kabupaten. Kepada Gakumdu, tolonglah amalkan tugasnya Bapak. Jangan biarkan sogok berkeliaran. Ngeri loh Pak, Bapak digaji oleh negara untuk mengawasi yang sogok-sogok itu, lalu Bapak biarkan. Oh, andai Bapak lihat dosa dan hukumannya, tidak ada orang mau jadi anggota Gakumdu. Benar Pak. Pak Kapolres, mohon maaf, saya bertetangga dengan teman. Tetangga saya dirampok rumahnya, tapi saya tidur. Saya kena pasal tidak? Tidak, saya tidak tahu, tidak terlibat. Ya toh? Tapi tetangga saya dirampok, saya tidak ambil uangnya, saya tidak ikut merampok, tapi saya buka pintunya. Kena pasal Pak, junto, ikut serta namanya. Itulah Gakumdu. Bukan kamu yang terima sogok, tapi kau biarkan, maka kau ikut kena pasal nanti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa tadi lagi?
Udah, sudah kalau ini bapak bawa pulang, sama-sama tidak mau terima sogok, sudah berhasil tabligh akbar malam ini. Wa khalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk Pak dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Masya Allah, lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya bu? 10. Cacat dong. Nggak ada kakimu. Masa begini bu? Berapa? 20. Ini malaikat bu lebih sejuta. Nabi penasaran. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan bu? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dihitung? Lalu Nabi datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Cuma satu yang tidak bisa aku catat Muhammad. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak Allah turunkan pahala di tempat itu. Allahu Akbar. Maka kalau kumpul seperti ini Pak, bersalawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Perlu Bapak Ibu ketahui, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan saya manusia yang tidak ada dosanya. Ini di depan kita ini ini muka penuh dosa semua kita ini Pak. Ini yang ceramah, Bapak pikir tidak ada dosa? Dosa saya paling banyak sekarang dosa mata. Coba Bapak pergi jogging pagi-pagi, depan dada, samping kanan ketek, sebelah kiri pantat. Dia bilang teman saya, kenapa kau lihat? Pasti dilihat, barang bagus. Iya toh? Lalu kalau begitu kenapa orang masuk surga Ustadz? Ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa kita salawat bareng-bareng? Tapi saya mau dengar, kita tanding mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Bisa? Pertama kita dengar dulu suaranya emak-emak. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ya, kita dengar dulu emak-emaknya. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Ayo kita salawat bu. Yuk, yuk. Bapak-bapaknya diam. Salatullah sah. Masya Allah. Yang di atas. Ala toha. Yang di bawah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ayo. Ibu-ibu diam. Ayo, yuk. Semua bapak-bapak yang di bawah juga. Salatul ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Nah, Bapak Ibu diam. Kita dengar yang di atas. Nah, ini
dan Lantamal, Pak Dandim, ya, dan Lanut, ada semua di sini, Pak Kapolres. Ayo Pak, jangan mempermalukan pasukan Pak. Ya. Ayo kita selawat Pak, ayo. Pak PJ, ayo Pak PJ ya. Salatullah Mola al Rasul Salat wasalamullah ala Yasin. Ya. Nilainya 9,9. Ya, mohon maaf Ibu, beliau yang ngundang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti honorku dikurangi. Alhamdulillah sudah menonton ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat semoga barokah dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.